Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, semuanya, setelah kemarin kita membahas tentang urgensi agama bagi manusia dan kenapa kita harus beragama, lalu kenapa kita harus memilih Islam. Ini sebetulnya grand topik untuk menuju kepada nilai-nilai akidah di dalam kehidupan kita, dan ini sebetulnya adalah perkara, bukan sebetulnya ya, sudah pasti nilai itu adalah perkara penting dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim. Jadi bingkai setiap kehidupan kita itu harus ada nilai keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jika Anda melakukan sesuatu tanpa dasar ini, ya kegiatan Anda menjadi tertolak. Semua amilus sholihat itu harus didasari atas keimanan dulu, atas motivasi ilahiyah, atas motivasi ibadah. Anda belajar sekarang ini kan ya bagian dari motivasi ibadah kan. Nah, karena Anda belajar ibadah, maka tujuan akhirnya adalah untuk mendapatkan ridho gitu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ini juga bagian yang diperintahkan oleh Allah kita untuk belajar, untuk mengembangkan potensi kita sebagai seorang manusia. Pada banyak pekerjaan yang dilakukan oleh manusia, nilai ini harus selalu ada dan melingkupi kegiatan tersebut. Nah, untuk itu kita harus menguatkan nilai ini, karena kalau ini kosong, tidak ada, ya semua kegiatan kita hanya untuk kehidupan materi aja, dunia aja. Tuh, jadi tidak ada yang kita persembahkan untuk kehidupan akhirat kita. Ya. Maka pembahasan ini urgen untuk kita perlukan, apalagi kalau kita sudah dalam dunia kerja. Ya. Kalau orang tidak memiliki bingkai keimanan dan akidah, saya rasa dia hanya akan mencari keuntungan belaka dan tanpa peduli dengan nilai yang berada di balik itu. Mau ini halal mau enggak ya bodo amat, yang penting saya dapat gitu. Mereka yang dilingkupi oleh keimanan dan akidah tentu akan hati-hati, ya akan pelan lah melakukan sesuatu tersebut, karena mereka memiliki pegangan yang kuat, yaitu akidah. Nah, yang akan kita bahas itu akidah itu sebetulnya bicara soal apa aja sih, dan apa sih nilai atau apa akidah tersebut. Ya, meski sebetulnya beberapa ulama tidak sepakat dengan kata ini, karena menurut mereka tidak disebutkan akidah itu di dalam Al-Quran. Seperti misalkan tulisannya Hasan Al-Maliki di dalam bukunya Islam Tanpa Mazhab. Nah, dia mempersoalkan kata ini, tetapi persoalannya sebetulnya tidak begitu besar gitu ya, bahwa dia hanya mengatakan ini tidak ada disebutkan di dalam Quran, itu tidak merujuk kepada nilai-nilai ketuhanan. Namun dalam pembahasan ini, karena ini sudah kita sering mendengarnya ya, dan juga memiliki nilai kebaikan untuk mengenal pencipta, maka tidak ada salahnya untuk kita membahas akidah ini. Ya, seperti yang Anda lihat bahwa akidah itu bisa berarti ikatan, simpul, perjanjian yang kokoh. Akad ya, seperti pernikahan itu kan disebutnya akad, karena di situ ada perjanjian, di situ ada ikatan. Nah, ikatan dan perjanjian itu yang membuat seseorang bisa melakukan sesuatu yang tadinya tidak boleh. Nah, karena ada ikatan tersebut. Nah, ikatan di dalam akidah itu ya memiliki hubungan yang lebih jauh daripada itu, yaitu hubungan kuat antara seseorang dengan penciptanya, yang di dalamnya ada perjanjian secara tak tertulis orang tersebut bahwa dia hanya akan menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, bahwa dia hanya akan bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu akidah tuh. Jadi kalau nilai-nilai di dalam dunia itu hilang ya, dan kemudian Anda khawatir berlebihan, ya akidah Anda dipertanyakan. Berarti simpul ikatan Anda tidak kuat, simpul ikatan Anda kendor gitu, dan itu harus dikencangkan.
Kalau itu tali biasa tentu kita mengencangkannya ya mungkin dibuka dulu talinya, kita kencengin lagi. Ya kan? Cara simpulnya kita berbeda. Bagaimana dengan ibadah? Perkuat. Bagaimana dengan akidah? Perkuat dengan ibadah. Ya, perkuat dengan mempelajari nilai-nilai seperti ini. Kalau kita hanya belajar ini satu kali, ya ini tidak akan kuat, membuat akidah kita lemah. Maka sebetulnya ini nilai-nilai kayak begini harus ada dalam setiap nilai pembelajaran yang kita hadapi dimanapun ya. Harus dimasukkan nilai-nilai itu. Karena untuk memperkuat simpul itu, nah, sekali kita tergoda dengan keinginan duniawi, ini bisa lepas nih simpul, bisa mengendur. Karena mendahulukannya bukan nilai-nilai ketuhanan. Kalau nilai ketuhanan yang didahulukan, ya, saya kira dunia itu akan mudah untuk kita dapat ya. Atau ketika dunia itu hilang, kita juga biasa karena kita punya simpulan yang sudah kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia bisa disebutkan keyakinan yang tersimpul kuat, kokoh dalam hati, yang di dalamnya mengandung perjanjian. Ada beberapa istilah dari ulama terkait ini. Seperti misalkan Al-Ghazali menyebutkan bahwa akidah itu kebenaran yang terpatri di dalam hati dan diri seseorang. Dan sebetulnya itu adalah fitrah gitu. Hubungannya juga dengan akal. Dan banyak hal yang sesuatu di luar itu akan ditentang oleh diri kita sendiri. Yang tidak sesuai dengan akidah akan kita jauhi. Jadi dia sudah sesuatu yang gak bisa dirubah, ada dalam diri kita, masuk sudah, terpatri di dalam hati dengan cara yang kuat. Merupakan keyakinan, kebenaran terhadap pencipta. Itu tuh akidah. Ini dalam pendapat Al-Ghazali, keyakinan dan kebenaran yang tertancap kuat dalam diri seseorang. Agak sedikit beda ya, sebetulnya nggak terlalu beda lah menurut saya itu. Hasan al-Banna, bahwa akidah itu merupakan perkara yang wajib diyakini kebenarannya dalam hati. Dengan tujuan, maka nanti akan mendatangkan ketentraman jiwa. Itu kan yang kita cari dalam hidup. Akidah keropos, akidah lemah, digoyang sedikit masalah, tidak tenang hati itu. Maka di dalam ayatnya Allah seringkali mengajak kita untuk kembali mengingatnya. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Nah, saya sudah misalkan berulang kali nih mengingat lo, tapi tetap tidak tenang. Memang itu perlu latihan, ya tidak bisa cepat begitu. Apalagi kalau kita jauh dari Tuhan, susah. Tapi kalau hidupnya sudah banyak mendekatkan diri pada pencipta, saya yakin ketika dapat masalah dia juga tenang dan biasa aja. Karena dia punya greater penolong yang terbesar, ya Allah Subhanahu wa taala. Ya toh. Tidak bisa digoyahkan karena itu sudah menjadi keyakinan yang tidak akan tercampur dengan keraguan apapun. Maka untuk mendapatkan tahapan keyakinan itu dalam perspektif kita sebagai manusia, ya berat macam. Ya ada yang disebut dengan doruri dan nazori. Ya ada yang yakin itu hanya dengan cukup yakin saja tanpa harus penelitian, ada yang harus meneliti dulu gitu. Kemudian ada yang hubungannya dengan akal dan juga wahyu. Disebutkan wahyu demikian, ya dia ikut. Tapi kemudian akalnya belum mau, dirinya belum mau, maka akal yang harus melakukan. Kemudian menghasilkan keyakinan yang mungkin itu yakin, ya. Mungkin dia hanya syak, ragu, mungkin dia hanya mengira-ngira. Tergantung bagaimana cara kita mendapatkan keyakinan tersebut. Sama seperti orang begini ya, orang Anda belum kuliah di kos, terus ada teman yang mengatakan sekarang libur, tidak ada kuliah.
Anda akan percaya? Kalau omongan itu didukung dengan ketidakmauan Anda datang ke kuliah, mungkin Anda akan mengatakan, oh ya sudah, terima kasih, saya percaya. Emang masalahnya itu masalah di mental ya, kalau yang pertama begitu. Tapi kalau Anda mau mencari tahu, tentu Anda tidak akan langsung mempercayai. Itu pengetahuan, bukan? Informasi datang dari teman. Pengetahuan, tetapi itu tidak akan meyakinkan. Bagaimana cara meyakinkannya? Ada orang lain datang ke sana. Nah, teman ini tidak pergi, dia cuma sama Anda di situ, di kosan. Hari ini kita tidak ada kuliah, libur. Padahal dia di situ. Nah, ada teman datang dari kuliah. Saya dari kuliah kok. Itu memang libur hari ini. Nah, itu udah agak meningkat karena ada orang yang datang dari sana. Ya kan? Itu sudah menjadi kebenaran mutlak? Belum. Caranya seperti apa? Anda datang ke kampus itu, benar nggak itu? Nah, ini cara mencapai keyakinan. Bahwa apa yang Anda ketahui di dalam kitab suci, di dalam ayat, itu bisa menjadi kebenaran. Tapi Anda bisa mencarinya gitu, dengan akal Anda. Anda juga akan semakin yakin ketika Anda merasakan itu semuanya. Maka di beberapa surat kita seringkali disebutkan dengan ainul yakin, dengan hakul yakin, dengan ilmu yakin, kan begitu. Kalau ilmu yakin, ketika Anda ditanya, Anda tahu ada Amerika? Tahu. Nah, itu namanya ilmu yakin. Kemudian ketika ditanyakan ada orang yang pernah ke sana, itu ainul yakin. Ya. Atau melihat di YouTube, oh itu Amerika, itu ainul yakin. Karena menyaksikan. Tapi kalau Anda pergi ke sana dan berada di sana lama, itu namanya hakul yakin. Nah, ini maksudnya bahwa nilai-nilai ibadah itu untuk meyakini bahwa Tuhan yang mengatur segala hal ini, lantas akhirnya akan membuat keimanan kita mantap, yaitu dengan cara tahapan-tahapan tadi. Bagaimana tahapannya? Pertama, Anda belajar tentang keilahian, tentang nilai-nilai keutuhanan, tentang semesta ini. Komunikasi itu bagian dari mengenal untuk memperkuat akidah. Harusnya tujuannya begitu, bukan cuma untuk mendapatkan penghidupan dunia semata ya. Tidak ya. Tujuannya harus lebih tinggi daripada itu. Saya memang untuk ibadah. Apalagi yang disampaikan adalah kalimat, kata-kata, ya kan? Yang kalau salah ya bisa membuat masalah pada banyak orang. Gitu. Dengan mengkajinya. Dari situ belajar. Gitu. Untuk mencapai nilai-nilai akidah. Lantas setelah itu apa? Menelitinya. Nggak cuma hanya membaca saja, coba Anda dalami. Yang terakhir Anda coba lalui itu. Ya, dengan hingga tumbuh keyakinan kepada diri kita. Jadi ada capaian-capaian ketika seseorang akan meyakini kepada taraf yang lebih tinggi akidahnya itu. Tidak langsung akan jadi. Perlu banyak pengalaman ya. Anda harus membaca, Anda harus berpikir, Anda harus mengalami sendiri sehingga kemudian menghasilkan nilai akidah yang kukuh dan kuat. Nah, ya ini hanya istilah-istilah akidah aja, kadang dia disebut dengan iman, tauhid, usuluddin, ilmu kalam, fikih akbar. Ya. Nah, yang dibahas di dalam akidah itu, tadi pertanyaan pertama kita adalah ini. Ilahiyat, ya tentang sifat-sifat Allah itu. Ini ya dimulainya dari sini. Ya, mempelajarinya ini. Tentang 99 sifat itu hal-hal yang perlu dipelajari untuk sampai kepada ma'rifatullah kan. Untuk sampai kepada nilai-nilai keimanan yang kuat. Kemudian tentang nubuwah, tentang kenabian, yaitu para nabi dan juga secara khusus Nabi Muhammad. Dengan sejarahnya, dengan hadis-hadisnya, ya kan, mempelajarinya, itu aja udah banyak banget. Jadi untuk mencapai kepada nilai akidah yang kuat, wah itu jalannya panjang sekali. Mungkin yang jalan pertama saja kita
tidak akan langsung bisa melaluinya dengan sempurna. Ya, tapi dengan niat dan keinginan saya kira bisa kita mencapai ke arah sana. Ruhaniyat sama dengan hal-hal yang sifatnya ilahiyat tadi. Alam ruh itu ya termasuk makhluk-makhluk gaib. Ya. Kalau kita sudah meyakini itu, untuk apa kita nyari-nyari setan itu? Nggak perlulah, orang kita sudah diberitahu mereka itu ada, itu wujud. Ya. Jadi mau dicari pun ya belum tentu kita juga tahan juga melihatnya. Yang harusnya kita pegang adalah kita harus meyakini bahwa makhluk itu ada bersama kita. Kita tak mampu untuk melihatnya. Nah, bagaimana cara mempelajari hakikatnya itu seperti apa sih, itu yang harus kita ketahui. Dan yang keempat adalah yang termasuk dalam ruang lingkup akidah itu sam'iyat. Sesuatu yang hanya kita dengar, kita tidak pernah ke sana. Semacam apakah? Siksa alam kubur, nikmatnya kita tidak tahu, tapi kita harus meyakininya ada. Pahala, dosa, kita tidak tahu, tapi kita harus yakin itu ada. Apalagi kehidupan surga neraka, itu kan hanya sesuatu yang mala ainun ro'at wala uzunun sami'at. Kita tidak melihat itu, cuma kita dengar aja. Nah, ini semua termasuk ke dalam ruang lingkup pembahasan akidah yang nanti akan kita jabarkan di dalam pembahasan kita. Yang termasuk pada ilahiyat itu yang mana, yang termasuk pada nubuat itu apa saja, yang termasuk pada ruhiyat seperti apa, dan yang terakhir kepada sesuatu yang sifatnya sam'iyat. Oke, itu kita bahas di dalam materi-materi kita. Saya kira itu teman-teman untuk pembahasan ini. Syukron, terima kasih. Silakan kalau ada yang mau komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.